Halo, jumpa lagi kita. Saya Dr. Tiwi dan tim saya klinikdoktertiwi.com akan mulai mengedukasi para ibu, orang tua, para eyang. Semua kita bahas ya, dari hamil, kemudian baru lahir, kemudian menyusui, kemudian makanan pendamping, dan semua persoalan pada bayi baru lahir sampai kira-kira anak di 1-2 tahun pertama. Nah, sekarang kita akan mulai dari menyusui karena kita ini akan masuk dalam Pekan ASI Sedunia yang mengambil tema Empower Parents dalam Breastfeeding. Jadi sebetulnya informasi menyusui itu harus dipersiapkan jauh sebelum kelahiran terjadi. Kami lebih senang sebetulnya berkolaborasi dengan bidan, dokter kandungan, atau siapa saja yang menerima ibu hamil. Tetapi walaupun mereka mungkin tidak membahas detail sekali tentang ASI, paling bagus menerima informasi menyusui itu lebih baik masuk ke bulan ke-8 atau 32 minggu. Jadi bayi-bayi yang memang akan lahir normal. Bukan berarti bayi-bayi yang prematur tidak perlu, itu agak berbeda setting apa maksudnya apa yang harus kita informasikan itu agak berbeda. Nah, dalam kesempatan ini saya lebih membahas tentang bayi yang dilahirkan normal, artinya cukup bulan tanpa kelainan apa-apa, ya. Nah, biasanya kita menerima ibu hamil itu di usia kehamilan 32 minggu. Yang kita informasikan pada ibu hamil itu adalah nomor satu, kenapa mereka harus memilih ASI. Kenapa bukan susu formula yang lebih mudah. Nah, ASI itu adalah satu nutrisi, bukan hanya nutrisi saja, bukan hanya makanan saja, tetapi di dalam ASI itu banyak sekali komponen yang disebut biofaktor yang membuat sistem kekebalan bayi dari awal itu dibentuk, ya, dirangsang sehingga mempunyai sistem kekebalan atau sistem pencernaan yang lebih baik dan lebih sehat. Nah, di dalam ASI sendiri, ya, seringkali tidak langsung terproduksi banyak. Jadi ada awal yang namanya kolostrum, kemudian ASI transisi, kemudian ASI matur. Nah, seringkali ibu-ibu yang belum mendapatkan informasi tentang ASI dan menyusui, mereka berharap begitu kelahiran terjadi ASI itu banyak. Itu tidak mungkin, ya, karena di awal 5 hari pertama yang disebut kolostrum itu komposisinya memang lebih ke antibodi, bukan ke nutrisi. Nah, karena itu dia jumlahnya sedikit. Nah, jumlah sedikit ini bukan berarti tidak sesuai untuk bayi baru lahir. Bayi baru lahir pun lambungnya sebetulnya kecil waktu awal, ya. Jadi mungkin hanya sebesar kelereng dan itu juga cemet, ya. Jadi artinya tidak bisa diberikan volume banyak. Nah, si ASI sendiri terproduksi karena 2 hormon. Ini yang harus diketahui oleh semua ibu hamil. 2 hormon ini adalah satu prolaktin, ini dihasilkan oleh plasenta, satu lagi oksitosin. Nah, prolaktin yang dihasilkan oleh plasenta ya terbentuk setelah plasenta terjadi. Jadi sebetulnya semua orang hamil itu bisa menyusui karena mereka pasti punya plasenta. Nah, yang sering kali orang miss informasi atau karena tidak sesuai dengan harapan, ASInya kok kayak nggak ada gitu, memang itu kolostrum seperti itu, kayak seperti tidak ada karena dia cuma seperti setetes embun di payudara itu, sehingga ibu-ibu di hari pertama, ya, apalagi yang baru melahirkan pertama, hari pertama kedua itu dia belum merasakan ada ASI. Nah, setelah proses kelahiran terjadi, kan pemotongan tali pusat terjadi, maka hormon prolaktin yang dihasilkan oleh plasenta itu turun kan sebetulnya, tetapi dengan proses menyusui, dengan dirangsang oleh si bayi, nah itu dia prolaktin dan hormon oksitosin itu akan naik. Nah, itu yang kenapa inisiasi menyusui dini itu menjadi penting. Kemudian kenapa menyusui itu tidak boleh dipisah-pisah dengan ibu dengan bayi, supaya hormonnya terproduksi terus, ya, dan ASI yang tadinya jumlahnya sedikit yang disebut kolostrum, lama-lama dia bertambah banyak. Nah, karena itu juga kita harus informasikan pada ibu yang akan melahirkan bahwa
karena nutrisi atau jumlah ASI sedikit di awal, maka berat badan bayi baru lahir dia akan turun dulu. Nah, turunnya itu tidak boleh terlalu banyak. Berapa banyak? Kira-kira 10%. Misalnya 5% di hari pertama, tidak boleh lebih dari 10%. Nah, menghitungnya bagaimana? Jadi kalau lahir bayi beratnya 3 kilo, berarti di hari pertama mungkin dia turun dulu nih. Ya, dia kan boleh turun kira-kira 300 gram. Tapi nggak boleh hari pertama udah jog langsung 300 gram. Itu sering pada bayi-bayi yang terpisah dengan ibunya. Ya, jadi begitu lahir, inisiasi menyusui dini harus dikerjakan. Mungkin akan diobservasi beberapa jam baik ibu dan bayi, kemudian disatukan kembali dalam rawat gabung. Sehingga berat badan itu tidak akan jauh turun. Nah, itu yang harus diinformasikan dan harus diketahui oleh ibu hamil dan pasangannya, juga keluarga yang mendampingi ibu. Jadi sukses menyusui itu, satu, ibu harus tahu informasi kenapa ASI adalah pilihan utama, pertama, dan tidak bisa dibandingkan dengan formula. Itu dia harus tahu. Pilihan menyusui dan ASI adalah yang terbaik untuk bayi, itu dia, si ibu dan pasangannya harus tahu. Yang kedua adalah ibu harus betul-betul paham atau punya dokter yang mensupport, rumah sakit yang mendukung, kemudian keluarga yang betul-betul memahami bagaimana ASI itu diproduksi, ya. Kemudian ibu harus memahami betul bahwa menyusui adalah satu proses yang natural, tetapi untuk mencapai produksi ASI yang cukup, bayi perlu waktu, ibu perlu berlatih, bayi pun perlu waktu. Dan persoalan-persoalan dalam menyusui itu ibu harus tahu di awal, ya. Kemudian khusus untuk ibu bekerja, maka memerah dan menabung ASI itu dilakukan setelah bayinya berat badannya naik. Jadi jangan buru-buru. Jadi seringkali kita lihat di kamar praktek, belum apa-apa ibunya sudah banyak menabung, padahal berat badan bayi belum optimal. Jadi maksimalkan dulu berat badan bayi, ya. Biasanya 1 minggu pertama dia kembali ke berat lahir. Kemudian setelah dia kembali, tiap hari dia harus naik berat badannya 20-40 gram, ya. Setelah dia berlebih atau naik 1 bulan 1 kilo, barulah memerah ASI. Atau boleh dilakukan sebelumnya kalau memang berlebih produksinya. Ya, jadi itu harus diperhatikan oleh ibu supaya sukses dalam menyusui. Nah, sekarang kita akhiri dulu perbincangan kita hari ini, tapi kita akan berjumpa lagi dalam bahasan ASI dan menyusui di kesempatan lain. Terima kasih. Bye-bye.